Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian? Pagi hari ini semuanya semangat, harus semangat ya. Oke, anak-anak kelas 5, berjumpa lagi bersama Ibu Elsie tentunya untuk pagi hari ini di channel pembelajaran Ibu, yaitu Elsie Mary. Nah, anak-anak kelas 5, pagi hari ini nggak seperti biasanya ya. Biasanya Ibu kalau dalam pembelajaran sudah berhadapan dengan komputer, keyboard, dan mouse dan sebagainya. Nah, untuk pagi hari ini kita lupakan dulu tentang mereka ya. Kita lupakan dulu, kita kembali ke buku. Nah, pagi hari ini anak-anak kelas 5 kita akan membahas mengenai uji kemampuan yang ada di bab 3. Kemarin ya, kalau di bab 3 ini kita khusus menyisipkan ya. Ada menyisipkan diagram, smart art, clip art, dan sebagainya ya. Nah, nanti Ibu akan berikan tugas sama kalian. Tugas kalian itu ada di halaman 70 sampai 71 ya. Oke, nah kamu kerjakan bagian 2 dari nomor 1 sampai nomor 5 di buku tugasnya. Kalau kemarin mengerjakan tugasnya di layar laptop atau layar komputer yang ada di rumah ya. Nah, untuk pagi hari ini kita mengerjakan tugas di buku tugas, supaya buku tugas tiknya ada juga tanda coretan di sana ya. Oke, anak-anak kelas 5, sekarang kita akan bahas uji kemampuan, yaitu pilihan ganda, sambil Ibu menjelaskan ya. Nah, coba diperhatikan. Oke, buka bukumu halaman 69. Di nomor 1 itu berbunyi, ikon yang dapat digunakan untuk memasukkan gambar adalah, coba perhatikan anak-anak kelas 5, ikon itu diwakili oleh gambar, kemudian menu diwakili oleh tulisan. Misalnya insert, itu di situ tulisannya, bukan gambar. Tapi kalau kamu sudah buka insert, itu banyak ikon di situ, ada picture, smart art, dan sebagainya ya. Nah, ikon yang dapat digunakan untuk memasukkan gambar itu sebenarnya ada 2, ada clip art dan ada picture. Nah, kalau picture itu berarti gambar kita sendiri ya. Mau kamu ambil dari hasil potretan kamu atau kamu gambar pada komputer, itu di picture. Kemudian kalau clip art itu berarti gambar yang disediakan oleh aplikasi komputer sendiri. Nah, jadi sudah terbayang ya yang mana yang betul di sini. Jadi ikon yang dapat digunakan untuk memasukkan gambar adalah ikon clip art. Oke, lanjut nomor 2. Untuk menjalankan presentasi dapat menggunakan tombol apa ya yang ada di keyboard tentunya. Nah, Ibu jelaskan dulu. Kalau enter itu berpindah ke baris selanjutnya. Kalau spacebar itu berarti kita memberi jarak antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Nah, kemudian ada F4 dan ada F5, itu kalau pada keyboard itu bagian atas ya. Kalau F5 biasanya kalau kita baru membuka komputer itu berfungsi untuk membantu merefresh komputer ya, merefresh komputer. Nah, kalau pada presentasi F4 dan F5 ini ada fungsinya. Kalau F5 itu untuk menjalankan slide presentasi. Nah, kalau F4 itu untuk mengakhiri slide presentasi. Misalnya kamu sudah mau mengakhiri presentasi kamu, berarti kamu tekan tombol F4. Tapi yang pastinya kamu buka dulu ya PowerPoint. Nah, kalau F5 itu berarti kita menjalankan presentasi. Nah, tinggal kamu buka PowerPointmu, kemudian tekan F5, itu menjalankan presentasi. Jadi sudah terjawab ya, nomor 2 adalah pilihan bagian D, yaitu F5. Jadi untuk menjalankan presentasi dapat menggunakan tombol F5 yang ada pada keyboard tentunya. Oke, sekarang nomor 3, ikon slideshow. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jurnal 4 tampilan pada slide presentasi ya. Ada normal, slideshow ya. Kemudian di sini slideshow berguna untuk apa? Yang pastinya slideshow itu sama fungsinya dengan F5, yaitu menjalankan presentasi. Kalau kita mengedit presentasi itu pada slide normal ya. Oke, anak-anak kelas 5, lanjut di nomor 4, ikon yang berguna untuk menampilkan tulisan dalam berbagai desain bentuk ya dan warna itu adalah apa? Tentunya di sini kamu sudah membedakan picture dan shape ya. Kemudian word art, kemudian text effect. Text effect itu kalau efeknya ya, bagaimana animasinya ketika dia masuk. Nah, yang betul di sini adalah word art. Word art itu adalah
menampilkan tulisan dalam berbagai desain, bentuk, dan warna. Itu yang dimaksud dengan word art ya. Nomor 5, gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu itu disebut apa? Clip art? Bukan. Tabel? Bukan. Grafik? Dia adalah diagram. Oke? Nah, sekarang nomor 6, berikut yang bukan. Di situ ada ditandai bahwa berikut yang bukan merupakan contoh diagram ya. Ada tabel, lingkaran, silsilah, dan balok. Menurut kamu yang bukan di situ adalah, menurut ibu itu adalah tabel. Yang bukan ya, yang bukan termasuk dalam contoh diagram itu adalah tabel. Tabel itu tersendiri. Oke? Nah, sekarang nomor 7, gambaran visual hubungan kekerabatan dalam keluarga dapat diwakilkan oleh apa? Ini dalam diagram kita ambil ya. Jenis-jenis diagram itu ada kemarin. Ibu sudah jelaskan ada diagram balok, batang, ya, diagram silsilah. Nah, kalau untuk menghubungkan kekerabatan dalam keluarga dapat diwakilkan oleh diagram apa? Diagram silsilah sendiri. Oke? Nah, kelas 5 bisa? Oke. Lanjut ya. Kita ke nomor 8. Diagram balok itu pengertiannya apa? Nah, diagram balok pastinya itu adalah diagram yang mempunyai 3 dimensi ya. Ada lebar, ada tinggi, dan dalam. Jadi yang betul di sini adalah yang betul di sini adalah bagian C. Diagram balok adalah diagram yang dinyatakan dalam 3 dimensi, yaitu lebar, tinggi, dan dalam. Kalau bagian A itu pastinya itu adalah diagram lingkaran. Kemudian diagram yang menampilkan bentuk garis lurus itu berarti diagram garis. Oke, bisa dibedakan ya. Oke. Nah, sekarang nomor 9, ikon yang berguna untuk membuat diagram siklus hidup. Ini pelajaran kita yang terakhir kemarin ya. Ikon ya, ikon mana yang berguna untuk membuat diagram siklus hidup ya. Kemarin ada siklus hidup, kita membahas mengenai metamorfosis kemarin ya. Oke, metamorfosis kupu-kupu, metamorfosis lebah, dan sebagainya. Oke, kita perhatikan. Jadi di sini yang betul itu adalah apa? Ikon yang berguna untuk membuat diagram siklus hidup itu yang benar adalah apakah cat? Bukan. Smart Art? Ya, dia ada di Smart Art. Oke, nomor yang terakhir, diagram yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian adalah diagram. Pastinya kalian sudah tahu bahwa itu adalah diagram lingkaran. Oke, anak-anak kelas 5, itu ya, kita sudah membahas nomor 1 sampai nomor 10. Nah, tugas kamu itu mengerjakan bagian 2, nomor 1 sampai nomor 5 ya. Oke, anak-anak kelas 5, untuk bab 3 ini kita membahas mengenai Smart Art, chart ya. Chart itu sama dengan diagram, kemudian clip art, dan word art. Semuanya ini ada di menu mana? Di menu insert. Karena kita mengisipkan berarti kita insert ya. Jadi kalau kita mau memasukkan itu, kita klik menu insert, ada tulisan di atas insert, baru pilih yang mana kamu mau pilih. Misalnya kalau kamu mau menambahkan diagram berarti pilih chart. Kalau kamu mau menambahkan untuk siklus hidup kayak bagan-bagan itu berarti di Smart Art ya. Nah, kemudian kalau kamu menambahkan ikon gambar atau apa, itu berarti di picture atau clip art. Oke, anak-anak kelas 5 sudah bisa ya. Kemudian ada tombol rahasia, maksudnya ada tombol yang bisa membantu kita ya lebih tepat dalam menjalankan slide presentasi. Ada F4 dan F5, di mana F5 berfungsi untuk menjalankan presentasi, kemudian F4 itu untuk mengakhiri presentasi. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kemarin ibu sudah lihat kalian semua mengerjakan tugas-tugas presentasi, lumayan ya anak-anak kelas 5 ini. Mungkin kalian bingung kenapa ibu di sini selalu menyuruh kita membuat presentasi, kemudian kita harus divideokan. Harus, karena apa? Ibu mau lihat bagaimana kamu mengerjakan, apakah benar-benar kamu mengerjakan. Kalau hanya mengirimkan filenya, bisa saja dikerjakan oleh orang lain. Bukan ibu nggak percaya, tapi ya bisa saja ya, kemungkinan mungkin kamu malas. Jadi alternatif cepatnya ya, mari saya yang kerjakan, kirim ya. Nah, kalau kamu ada di dalam sambil mengerjakan, itu kan bisa ibu lihat bahwa si A ini memang benar-benar mengerjakan presentasinya. Sama dengan skema tentang siklus hidup kemarin ya. Nah,
sudah bisa semua mengerjakan. Ingat itu ya, diambil di mana? Itu bisa di placeholder sendiri atau di menu insert. Oke, anak-anak kelas 5 bisa memahami. Oke, selamat mengerjakan untuk bagian kedua ini di buku tugasmu. Ya, hari ini ingat kita pegang pulpen bukan pegang mus. Oke, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi menjelang siang. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Kalau keluar rumah, ya silakan pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer. Oke, dadah. Tuhan Yesus